Guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian para penonton setia Sakahayang? Masih ingat dong dengan film 28 Days Later, 28 Weeks Later, hingga 28 Years Later yang begitu oper pede dengan membuat film ini menggunakan HP Ipong. Akhirnya, film yang kalian nantikan ini muncul juga, dan seperti yang kita tahu, kali ini Sakahayang akan membahas sequel dari film 28 Years Later dengan judul yang sama namun ditambahi Bone Temple tahun 2026. Lantas apakah film ini akan epic atau malah biasa saja? Oke lah, daripada kelamaan mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Bagi yang belum menonton sequel-sequel sebelumnya, kalian cari saja di YouTube dengan judul Sakahayang 28 Years Later. Seperti yang kita tahu di sequel sebelumnya, setelah Spike menyelamatkan si bayi pada komunitasnya, kini ia pun memutuskan untuk hidup ngebolang sendirian. Hingga 28 hari kemudian, Spike yang sedang bakar ikan berusaha untuk bertahan dari serangan beberapa zombie yang mendekat. Wonderful shot. Melihat aksi Spike yang epik, Jimmy si anak pendeta langsung merasa terkesan. Hingga dari kejadian itu, akhirnya Jimmy merekrut Spike untuk menjadi anggotanya. Singkat waktu, Spike yang akan direkrut terlihat mendapat pembulian dari para pengikut Jimmy yang berjumlah 7 orang. Kemudian, Jimmy selaku ketua mengatakan jika sebelum Spike diterima, ia ingin Spike melakukan adu mekanik sampai modar melawan Side. Terlebih ia hanya ingin anggotanya tetap berjumlah 7 orang saja dengan wig berwarna pirang. Dirasa sepele, Side langsung menantang Jimmy adu mekanik. Namun Side yang terlalu menganggap remeh akan melawan Spike dengan tangan kosong. Unlucky, pal. Knife. Melihat Spike yang culun, Side meminta Spike untuk kembali mengambil pisaunya. Back it up! Is that your fucking size? I tell you what. I'm gonna skin you with your own fucking blade. Fuck, what the fuck? Mamam! Dengan teknik morosot kencalana, Spike berhasil menyucuk Side yang kepedean hingga mengalami pendarahan hebat. Melihat pendarahan yang mancer, seketika membuat Side panik dan meminta tolong. Namun sesuai peraturan yang berlaku, ini adalah duel Samodarna alias sampai mokad. Getting hungry? Sleepy. Akhirnya, Side pun modar hanya karena celananya diporosotkeun. Lantas karena Spike menang, Jimmy langsung menyambutnya sebagai anggota baru di geng pirang bersetelan Jumba. Dirasa sudah jelas, Jimmy mengajak anggotanya untuk melakukan eksplorasi. Tak lupa, Spike diminta untuk menggunakan wig pirang sebagai tanda dirinya adalah antek-antek Jimmy. Kemudian, scene beralih pada seorang pria galing bernama Ohim yang sedang berusaha memburu seekor rusa. Di tengah pengintaian, ia pun heran saat mendengar suara dari dalam ruyuk. My God, bagaikan di Fatality Sub-Zero, Ohim pun tewas di tangan si Gubal Gabel zombie Alpha. Sesaat kemudian, zombie Alpha dan kawanannya langsung memukbang jasad Ohim. Di tengah nikmatnya memukbang babatok, seketika perhatian Alpha teralihkan saat mendengar nyanyian seseorang. Man's coming up for
Rupanya nyanyian itu berasal dari Dr. Kelson yang sedang membawa jasad yang terinfeksi untuk dimakamkan di Bone Temple alias kuil tulang. Di saat itu pula ketika Kelson kaget saat lagi-lagi dirinya dihadang zombie alpha yang dikenal pintar dan memiliki kekuatan di atas rata-rata. Meski hampir menghindar, namun akhirnya si Alpha terkena sumpit hingga teler. Sesaat kemudian, bukannya dihabisi, Kelson malah berusaha untuk mengobati luka-luka di tubuh si Alpha yang penuh dengan varises dan anak panah. Dan entah apa yang ada di pikirannya, Kelson berencana menjadikan zombie Alpha ini sebagai temannya. Kemudian, ia pun memberikan nama pada si Alpha dengan sebutan Samson. Bukan Samson Betawi, melainkan Samson Inggris. Sekembalinya ke kuil, Kelson kembali melanjutkan kegiatannya sehari-hari, yaitu membuat monumen dari tulang-tulang manusia dan zombie yang ia temukan. Hingga setelah selesai melakukan kegiatannya, Kelson memutuskan untuk beristirahat di bunker persembunyiannya. Di keesokan harinya, Kelson kembali dihampiri Samson yang seolah ketagihan dengan bius yang ia suntikan. Menyadari ada sebuah kemajuan, Kelson meminta Samson untuk mendekat. I'm going to trust you, Samson. If you kill me, hit my head in. Selang beberapa saat, Kelson berusaha melakukan komunikasi dengan Samson, di mana ia ingin tahu apakah racikan obat yang ia suntikan bisa membuat sesosok zombie kembali mendapatkan kesadarannya. Melihat Samson begitu tenang dan rileks, Kelson pun ingin bertaruh dengan cara mencicipi sedikit bius racikannya, di mana jika percobaannya berhasil, ia akan terbangun dengan selamat. Namun jika bius ini gagal, Kelson akan mati di acak-acak alfa ketika dirinya sedang pingsan. Singkat waktu di keesokan harinya, Kelson merasa takjub saat dirinya terbangun dengan keadaan utuh. Sambil berjoget-joget senang, Kelson pun yakin jika obat yang ia berikan pada Samson mampu menekan keagresifannya. Hingga di malam harinya, Kelson langsung menambah stok obat racikannya untuk diberikan kepada Samson. Dan bisa kita lihat, jika seiring dengan dosis yang diberikan, secara perlahan Samson kembali memiliki kesadaran sebagai manusia. Kemudian, scene beralih pada sekelompok penyitas yang sedang melakukan eksplorasi guna mencari bahan makanan. Sambil berusaha tetap waspada, si kewes bernama Katie langsung senang saat ia menemukan beberapa suung uncal. Namun seketika mereka pun panik saat melihat sesosok zombie yang melintas. Dirasa cuma satu, Jono yang ingin ngeluting dengan tenang berniat untuk menghabisinya. Sungguh suwe, para zombie pun berdatangan akibat serangan asasin Jono tidak instan. Malang sekali, Jono malah terkena cipratan darah tepat di matanya hingga membuatnya seketika terinfeksi. Jono, lie down. Singkat waktu, kembalinya ke zona aman, mereka pun heran saat melihat kepanikan Abah George. Hello? Without his back. Nowhere but for this one. Tinky Winky decided to come back. Betapa syoknya mereka saat rumahnya kedatangan Jimmy dan Circle Gelonya.
Tanpa basa-basi, Katie langsung menanyakan maksud kedatangan Jimmy. Lantas dengan watadosnya, Jimmy berkata jika mereka ini merupakan pembasmi para penyitas, di mana tidak ada yang boleh hidup di tanah ini kecuali mereka bertujuh. Dirasa nggak akan benar si bewok berniat melakukan sesuatu. Melihat Katie kabur, Jimmy meminta salah satu anak buahnya untuk melakukan pengejaran. To lose both her and the baby. We'll stay here tonight. Go find pastures, Nick. Tinky Winky and the fucking apples. Sesaat kemudian, Kelly yang ditugaskan Jimmy terlihat santuy saat melihat kedatangan sesosok zombie. Kembali pada Kelson, seperti biasa, kini ia sedang mengajak Samson untuk berdansa. Di saat itu pula, Kelly yang kebetulan lewat seketika kaget saat melihat seorang manusia yang bisa berteman dengan zombie alpha. Setelah melihat kegiatan Kelson, Kelly pun bergegas memberitahukan hal ini pada Jimmy. Kembali pada Jimmy, di mana saat ini ia akan melakukan ritual pengorbanan pada iblis junjungannya. Sungguh tanpa diduga, setelah bapaknya yang merupakan seorang pastor menjadi zombie, kini Jimmy mendirikan kelompok sektenya sendiri bernama Seven Bule Devil. Lantas tanpa berlama-lama, Jimmy langsung meminta anggotanya untuk segera melakukan persiapan. Setelah menggunakan topeng dari berbagai barbek, mereka pun diminta untuk melakukan hukuman bernama nyisit kulit. Sesaat kemudian, Spike yang kena mental berusaha ditenangkan oleh Kelly. Lantas Spike yang tidak sanggup melihat kekopetan mereka, memohon pada Kelly untuk membiarkannya di luar. Singkat waktu, malam pun poek. Setelah menguliti para orang tua, Jimmy mengungkapkan jika dirinya sengaja membiarkan Tom, di mana saat ini ia merasa tertarik untuk merekrut Tom sebagai anggota baru. Namun seperti biasa, Tom harus menggantikan salah satu anggota Jimmy dengan cara sparring Samodarna. Dan jika Tom berani menolak, Jimmy tidak akan segan untuk langsung mengulitinya. Mendengar hal itu, Tom terpaksa menerima tawaran itu dengan memilih seseorang untuk ia lawan. Di saat itu pula, Katie yang akan menolong seketika syok parah saat melihat keluarganya sudah dikuliti. Kembali pada Tom, ia pun memilih si kewes yang terlihat culun bernama Mima untuk dilawan. So fucking fight. Easy, cunt. Time for Tubby night. Get it. Kukira kertas ternyata keras. Rupanya Mima merupakan salah satu anggota Jimmy yang paling sadis. Lantas sebelum dihabisi, Mima berniat menyiksa Tom terlebih dulu. Di saat itu pula, Katie berniat menolong saudaranya menggunakan sebuah pengait. Listen to me. Fifi up. My God, gak kebayang nyerinya gimana. Karena kepentok meja saja kepala udah ripuh. Lantas Jimmy yang menyadari keberadaan Katie meminta semua orang untuk menangkapnya hidup-hidup. Saat perhatian mereka teralihkan, Tom berusaha melawan dengan gas LPG 10 kilo. Meskipun meninggoy, Tom pun berhasil membakar beberapa anggota Jimmy. Sementara di luar, mereka pun heran saat mendengar teriakan orang-orang di dalam gudang.
Betapa kesalnya Jimmy saat mendapati dua anggotanya tewas oleh sesuatu yang tidak terduga. Sesaat kemudian, Jimmy langsung membacoti Spike yang tidak membantu mereka di tengah kekacauan. Namun kekesalan Jimmy langsung reda setelah Kelly memberitahu jika tadi siang dirinya sempat melihat sosok pria botak tinggal di sebuah bukit yang penuh dengan monumen tangkurak. Tak cuman itu, pria tersebut seolah hidup bersama sosok zombie alpha. Meskipun terdengar tak manuk akal, Jimmy yang penasaran meminta Kelly untuk segera mengantarnya. Singkat cerita, scene beralih ke monumen tangkurak. Tanpa diduga setelah sering dicekoki ramuan obat, kini Samson sudah memiliki kesadaran layaknya manusia. Ia pun mulai memakan makanan normal, dan yang paling penting memiliki rasa malu, yaitu memakai kain penutup supaya tititnya tidak gubal-gabel kamana karep. Kembali pada kelompok Jimmy, ia pun terperangah saat melihat bukit yang dipenuhi dengan monumen tangkurak. Ia pun meyakini jika kastil tangkurak itu merupakan kastil setan yang dihuni oleh iblis junjungannya. Apalagi diperkuat dengan informasi jika zombie alpha bisa ditundukkan. Di saat itu pula, Spike yang sudah mengetahui Kelson hanya bisa terdiam saat Jimmy berniat untuk menemui Kelson. Beberapa saat kemudian, Jimmy pun terperangah saat melihat monumen ini benar-benar terbuat dari tangkurak manusia. Ia pun tidak percaya jika manusia bisa melakukan semua ini sendirian. Di tengah rasa syok, Jimmy langsung menghampiri Kelson. Hello. Tanpa basa-basi, Jimmy langsung memastikan teorinya dengan menanyakan apakah Kelson ini adalah leluhur iblis yang selama ini ia puja. Akan tetapi, Kelson berkata jika dirinya hanya seorang dokter. Namun Jimmy tetap dengan keyakinannya jika Kelson merupakan iblis yang menyamar sebagai dokter. Dirasa batu, Kelson langsung mengajaknya ngobrol di pinggir wahangan. Sesaat kemudian, sambil malu-malu monyet, Jimmy meminta Kelson untuk membuat sebuah pertunjukan sesetanan guna meyakinkan beberapa pengikutnya. Kemudian Jimmy mengancam Kelson untuk mengiyakan permintaannya karena jika menolak, ia tidak akan segan untuk menghabisinya di tempat ini. Mendengar hal itu, Kelson meminta Jimmy untuk datang lagi besok malam. I planned for it to be gradual, but hemorrhage and sensory component. Di malam harinya, Kelson yang selesai meracik obat berniat memberikannya pada Samson. Ia pun yakin jika obat ini adalah penyempurnaan dan bisa menghilangkan virus rabies dari tubuh Samson untuk selamanya. Ia pun merasa jika hal ini merupakan upaya terakhir yang bisa ia lakukan untuk menolong Samson. To swallow these tablets. Samson! Di keesokan harinya, dengan setelan Tarzan Egg, Samson pun benar-benar kembali menjadi manusia, di mana kali ini ia sudah bisa merasakan air dan juga angin sepoi-sepoi. Di tengah apruk-aprukan, perhatian Samson pun teralihkan saat ia melihat sebuah kereta terbengkalai. Hingga saat ia memasukinya, Samson pun seakan teringat akan kenangan masa lalunya ketika dunia belum dilanda virus rabies. Ticket, please. My God, entah kecium atau apa, para zombie ini seolah tidak redo saat melihat Alpha kembali menjadi manusia. Alhasil, mereka pun berusaha untuk kembali menginfeksi Samson. Apakah Samson akan baik-baik saja? Sementara di sisi lain, Kelson pun memilih kaset Iron Maiden untuk membuat pertunjukannya semakin meyakinkan.
Hingga di malam harinya, Jimmy yang baru tiba langsung terperangah saat melihat effort yang dilakukan oleh Kelson. Kemudian, ia langsung mengajak antek-anteknya untuk mendekati altar. Tak lupa, Jimmy meminta mereka untuk menggunakan topeng sepatu KW. Saat mereka terpukau melihat kemegahan altar ini, di saat itu pula Kelson langsung nge-cosplay menjadi sesosok iblis botak. Fingers. Dengan napas ngos-ngosan, Kelson yang menyamar sebagai iblis langsung melakukan gimmick. Akan tetapi, Jimmy yang terbawa suasana malah menanyakan tentang misi yang selalu ia emban, seperti menguliti dan membantai semua manusia yang tersisa. Mendengar perkataan Jimmy yang gelo, perhatian Kelson malah teralihkan pada satu anak. Betapa syoknya Kelson saat menyadari Spike bergabung dengan kelompok Jimmy. Menyadari Spike sedang tertekan, Kelson berniat menolongnya dengan menghasut semua anggota untuk melakukan misi pengorbanan terhadap Jimmy. Intinya, Kelson yang pura-pura menjadi iblis meminta penumbalan dari Jimmy yang merupakan ketua 7 Depil untuk menjalani penyaliban dengan posisi terbalik. Dirasa ini kesempatan, Kelly yang sedari dulu sudah muak berniat menghabisi Jimmy. Namun sudah kuduga, mental Jimmy cetek sama seperti dirinya masih bocil. Ia pun menolak untuk menjalani pengorbanan yang dirasa hanya akal-akalan Kelson saja. Kelson! I'll break your fucking neck! Edan sekali bagaikan Jin Sakai. Spike bisa memanfaatkan situasi untuk menyucuk Jimmy. Saat Jimmy terkapar, Spike langsung panik saat melihat Kelson yang sedang meregang mules. Lantas Kelson berkata jika dirinya merasa lega karena bisa menolong Spike. Dirasa hidupnya tidak akan lama lagi, Spike dan Kelly diminta untuk segera pergi ke arah utara, di mana ada seseorang yang bisa menolong mereka. Tapi sebelum itu, ia meminta mereka untuk melakukan sesuatu pada Jimmy. Sesaat kemudian, Kelly mengajak Spike untuk mencari orang yang dimaksud oleh Kelson di arah utara. Kira-kira siapakah orang yang dimaksud oleh Kelson? Saat Spike dan Kelly pergi, Jimmy yang tersalib mengalami delusi dengan melihat Samson sebagai sosok iblis. Dan sungguh edan, meski telah mendapat gigitan dan semburan darah, Samson seolah memiliki kekebalan terhadap virus rabies. Di saat itu pula, Samson pun berterima kasih pada Kelson yang sekarat. Lantas sebagai penghormatan terakhir, Samson berniat memakamkan Kelson dengan membawanya ke tempat kremasi. Why have you forsaken? Mamam! Akhirnya Jimmy pun modar di mukbang sesosok zombie. Singkat cerita, scene beralih pada sebuah rumah di pebukitan terpencil di arah utara. Bankrupting Germany, the world helped it. Di rumah tersebut, seorang gadis bernama Sam terlihat memanggil ayahnya. Economies that are stripped. Sam, think.
Nah gitu dong, nongol. Rupanya ayah Sam ini adalah Jim, sosok yang sudah lama kita nantikan dari film 28 Days Later. Dan seperti yang kita tahu, jika Sam ini merupakan anak hasil dari hubungan Jim bersama pacar gelapnya yang bernama Selena. Kalau kalian lupa, cek saja di video Sakahayang sebelumnya. Hingga di tengah perbincangan, seketika mereka pun kaget saat mendengar suara teriakan dari arah luar. They're chasing someone. Rupanya suara tersebut merupakan Spike dan Kelly yang sedang dikejar kawanan zombie. Kemudian, Sam yang khawatir meminta si ayah untuk segera menolongnya. Dan ternyata, orang yang dimaksud Kelson adalah si pria tampan pemberani bernama Jim yang diperankan oleh Cillian Murphy. Lantas apakah Jim akan berhasil menyelamatkan mereka? Kita nantikan saja di sequel selanjutnya. Bagaimana? Apakah kalian terhibur dengan film ini? Meskipun cukup menegangkan, film ini terlalu fokus dengan aksi kekopetan yang dilakukan oleh orang stres seperti Jimmy. Namun setidaknya, Kelson berhasil menemukan racikan penawar hingga membuat zombie alpha kembali menjadi manusia. Lalu seperti biasa, IMDb untuk film ini cukup besar dengan nilai 7,6. Namun menurut kalian, apakah film ini cocok dengan nilai segitu? Atau cuman para penggemar Aipong saja? Mungkin segini saja review dan pembahasan film 28 Years Later The Bone Temple 2026. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.